Halo Sobat Katolik, kembali lagi di Dikaplok. Masih bersama dengan saya Ernst, dan masih ini ditemani sama Romo Handoko. Kita sampai di episode 20 ya. Kemarin kita udah singgung-singgung dikit di akhir-akhir videonya kalau kita akan membahas hidup setelah kematian. Nah, Romo, Ernst penasaran nih. Kalau secara kita lihat pakai mata ya, ketika orang meninggal, orang tuh diem, nggak bernafas, udah jadi benda mati, kemudian dikubur atau dikremasi. Tapi Ernest penasaran sih sebenarnya setelah orang meninggal itu seperti apa sih? Jalan yang dia tempuh lagi itu seperti apa sih, Om? Baik, jadi dalam hal ini itu kita bisa melihat adanya perbedaan antara ajaran dalam gereja Katolik dan mungkin ajaran dalam budaya yang lain ya. Kalau dalam gereja Katolik itu berdasarkan pada surat kepada orang Ibrani bab 9 ayat 27, di sana dikatakan kita mati satu kali dan setelah kematian kita akan dihakimi. Berarti langsung setelah kita dinyatakan mati, dan maka kemudian apa yang ada dalam diri kita bilang itu adalah jiwa kita atau hati kita, itu akan menghadap kepada Tuhan. Dan kemudian di sana akan kemudian dilakukan sebuah pengadilan, dan pengadilan ini disebut sebagai pengadilan pribadi atau pengadilan khusus. Nah, pengadilan pribadi atau pengadilan khusus ini dibedakan dengan pengadilan umum. Kalau mungkin pernah dengar karya Michelangelo yang terkenal itu disebut Last Judgment. Last Judgment itu adalah pengadilan umum. Sedangkan untuk tiap-tiap orang itu ada pengadilan khusus ini. Dan dalam pengadilan khusus itu orang bagaimana diadili? Apakah seperti di sini ada jaksanya, ada hakimnya, lalu ada tuduhan-tuduhan? Tidak. Jadi orang dihakimi bukan dengan daftar kesalahan lalu dituduhkan ngaku apa enggak. Seperti gitu. kayak sidang gitu ya? Iya, kayak sidang gitu. Enggak. Beda. Tapi Tuhan memberikan pencerahan pada kita. Jadi pencerahan pada akal budi, seolah selama hidup ini ada semacam selaput yang menutupi pikiran kita. Nah, selaput ini yang kemudian dibuka oleh Tuhan, sehingga kemudian orang melihat hidupnya apa adanya seperti yang dilihat Tuhan. Dan dalam hal itu kemudian dia akan melihat juga bagaimana hidupnya ini menanggapi Tuhan. Apakah dia peka pada bimbingan Tuhan lalu menanggapinya, atau dia tidak peka dan dia melihat, loh kok begitu ya saya, seharusnya. Kalau dia menanggapi dengan baik, maka itu juga kemudian membuat dia akan gembira. Oh iya, ternyata saya menanggapi ini, terima kasih Tuhan. Gitu. Kalau dia tidak menanggapi, dia tahu bahwa seharusnya yang paling baik adalah menanggapi. Nah, dia kemudian mengarah, wah kok saya seperti itu. Dan dengan itu kemudian dia akan tahu apa artinya dan dia berada di mana gitu. Jadi setelah kematian itu orang langsung menghadap Tuhan dan kemudian mengalami pengadilan yang disebut pengadilan khusus. Nah, dalam pengertian budaya Jawa ada pengertian yang berbeda, yaitu seolah-olah selama setelah kematian lalu kemudian arwah itu masih ngelibet di rumah. Iya, Baru pada 40 hari kalau nggak salah ya. Setelah hari ke-40 lalu arwah itu baru meninggalkan rumah. Jadi dalam budaya Jawa ada ungkapan-ungkapan yang dikaitkan dengan tempat. Kalau dalam ajaran Katolik itu tidak. Kalau saya berpendapat bahwa lepas dari soal tempat ini, yang mau diungkapkan dalam budaya Jawa misalnya 3 hari, 7 hari, baru kemudian 40, ini berkaitan dengan proses peralihan. Nah, proses peralihan ini dinyatakan dengan tempat. Sebenarnya dalam gereja Katolik juga ada pengertian proses peralihan, hanya tidak diungkapkan dengan tempat.
ajaran kita mengatakan bahwa orang itu dimurnikan. Ini juga ada suatu proses peralihan, perubahan tanpa dimurnikan, yaitu melalui apa yang kita sebut sebagai api penyucian itu. Dan pemurnian ini tidak jadi pemurnian ini pemurnian ini ya merupakan juga sebuah peralihan, orang dipindahkan pelan-pelan diubah begitu. Jadi kesamaannya ada pada adanya peralihan, perubahan. Perbedaannya terletak pada dalam gereja Katolik tidak disebutkan mengenai tempat. Sebab kalau dalam pengertian budaya Jawa kita di sini itu 40 hari itu masih di dalam rumah. Kemudian setelah itu kemudian baru meninggalkan rumah, tapi di mana? Di desa. Lalu setelah itu kemudian 100 hari lebih jauh lagi. Jadi ungkapan proses semakin mendekati Tuhan itu diungkapkan dengan tempat. Nah, dalam gereja Katolik ini tidak pakai ungkapan-ungkapan tempat, tapi prosesnya mungkin sama. Ya. Gitu. Baik, Mo. Kemudian tadi Romo menyinggung soal pemurnian nih. Tadi Aaron agak pemurnian. Bentuknya pemurnian sendiri itu seperti apa sih, Mo? Apakah kayak yang digambarkan sama Michelangelo tadi itu? Gambarannya kira-kira seperti apa? Ya, jadi pemurnian ini kalau dalam ajaran gereja Katolik itu dilakukan dalam apa yang namanya api penyucian. Orang bertanya, api penyucian ini apa? Api penyucian ini apakah tempat? Bukan. Api penyucian bukan sebuah tempat. Tapi api penyucian adalah keadaan. Keadaan di mana jiwa seseorang ini dimurnikan. Dimurnikan dari apa? Dari banyak hal, yaitu kalau orang itu masih menyimpan kesalahan-kesalahan, ya dia dimurnikan dari kesalahan-kesalahannya, dari dosa-dosanya. Ya. Nah, yang menarik yang harus diperhatikan adalah ketika orang itu meninggal, maka yang terjadi adalah orang ini ya langsung dihakimi dan tidak ada kesempatan lagi bagi dia untuk berbuat baik. Nah, bagaimana kalau misalnya masih ada dosa yang belum diampuni, hukuman yang belum diampuni, dan lain-lain? Ya, dia harus menjalaninya dengan menjalani api penyucian itu. Dengan menjalaninya itu seperti orang kalau ditahan ya menjalani itu sudah merupakan pelaksanaan dari hukumannya. Nah, orang yang di api penyucian itu dibersihkan dari tadi saya bilang dosa-dosanya, dari hukuman dosa. Nah, selain dari dosa dan hukuman dosa itu juga ada hal-hal yang ya kalau misalnya orangnya sebelum meninggal itu sudah terima sakramen tobat, terima sakramen pengurapan orang sakit, lalu ya seolah kan sudah disiapkan. Apa ini orang ini langsung masuk surga? Enggak juga, pada umumnya tidak langsung. Karena apa? Mungkin masih ada gerundelan-gerundelan yang orang ya tersimpan, orang mungkin tidak ingat, lalu itu. Di samping juga menurut saya ada dua hal yang juga dimurnikan selama masa penyucian ini, yaitu apa? Kedekatan atau keterbukaan pada rahmat Tuhan. Nah, saya mungkin pakai suatu gambaran. Jadi orang ini dalam diri kita, nah, pada waktu pandemi ini kan orang bilang, oh antibodinya harus dikuatkan, imunitasnya ya. Jadi dari sudut biologis jasmani kita punya antibodi. Sebenarnya kita juga bisa mengatakan pada bidang katakanlah rohani kita juga punya antibodi. Ketika harus ada godaan ya, godaan datang menyerang mau masuk itu mau membuat dia jatuh itu, antibodi rohaninya pasti menolak. Nah, antibodi rohani ini akan kemudian ketika orang itu terus diserang akhirnya mungkin lemah jatuh, ketika virus rohani ini masuk, kelemahan dan dosa itu, maka kemudian antibodi rohani ini juga akan melemah.
Nah, antibodi rohani yang melemah ini yang termasuk yang nanti di surga ini harus dikembalikan. Ya. Jadi antibodi yang melemah ini orang misalnya kalau dalam pengertian dalam budaya Jawa di sini bilang orang yang senang mencuri misalnya ya, itu orang bilang wah ini senang mencuri, kalau melihat uang matanya jadi hijau gitu. Nah, orang yang matanya hijau karena banyak senang pada pencurian itu, ya tentu tidak bisa masuk surga. Matanya ini atau sikapnya ini harus didandani dulu supaya kemudian siap untuk masuk surga. Yang kedua yang juga harus dimurnikan dalam katakan api penyucian ini adalah apa? Kelekatannya pada objek dosa. Ketika orang itu jatuh dalam dosa, dia misalnya mencuri, lalu dia merasakan kok enak ya mencuri ini. Mencuri lagi akhirnya. Nah, karena itu dia mencuri lagi, sehingga dia semakin menyenangi objek dosanya yaitu hasil curian itu. Dan dia kalau sudah 2 kali, 3 kali bisa ketagihan. Kalau dia butuh apa-apa, pikirannya saya mencuri aja gitu. Bahkan kalau tidak butuh apa-apa, dia ingin mencuri. Nah, saya bandingkan ini dengan orang yang merokok. Merokok mungkin coba-coba. Tapi ketika nikotinnya sudah ada dalam tubuh, kita tidak mikir rokok, tapi tubuhnya ini yang minta nikotin. Aneh sendiri kalau nggak ngerokok itu ya. Iya, lalu merasa, ya saya bilang saya tidak mau merokok, tapi kemudian ambil rokok dan tetap merokok. Nah, ini berkaitan, ini yang juga terjadi dalam kaitan dengan diri kita, dalam kaitan dengan dosa. Ketika kita kemudian senang objek dosanya, kita pikiran bilang tidak, tapi tetap melakukan. Kita diingatkan pada kata-kata Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma bahwa aku menginginkan yang baik tetapi yang jahat yang aku lakukan. Karena apa? Ya ketagihan tadi itu. Sehingga orang mengatakan ya aku bukan diriku sendiri, itu aku kehilangan diriku karena kuasa dosa ini. Nah, ini hal-hal inilah yang kemudian dimurnikan di api penyucian. Ya, jadi itu pemurnian ini terjadi untuk mengembalikan kerusakan-kerusakan yang ada dalam diri kita ini. Ya, jadi itu mungkin sedikit perbedaannya. Jadi kita dengan gagasan api penyucian itu ya ini gagasan pemurnian, dan karena itu kita bisa membantu dengan mendoakan. Dengan mendoakan itu kita seperti mengirim sesuatu yang nantinya jadi remisi, kalau bahasa dunia remisi untuk penghapusan dosa, hutang dosa ini. Gitu Ernst ya. Ernst tangkapnya gini Mo. Coba tolong koreksi kalau opini Ernst ini salah. Nangkepnya Ernst seperti kayak kita ini selama hidup ini kan mungkin kotor karena dosa itu ya, mungkin kita kena lumpur. Terus sebelum kita masuk ke surga itu kita harus mandi dulu, kita dibersihkan dulu. Apakah sistemnya seperti itu? Apa yang kamu ungkapkan ini bisa dipakai kalau kita kemudian tidak memikirkannya secara jasmani, tetapi memikirkannya ini berkaitan dengan hal yang rohani. Ya. Jadi roh kita, jiwa kita itu kan kotor oleh dosa tadi itu ya. Contohnya menjadi lebih ingin, menjadi lebih ketagihan dan itu. Nah, itulah yang dibersihkan. Kalau itu dimengerti demikian boleh saja. Artinya ya jiwa kita ini dimurnikan supaya pantas untuk kemudian masuk ke surga. Itu. Pertanyaan ini kepikiran lagi nih barusan nih. Kita kan kalau punya dosa itu ya masih ada yang melekat, kotor, maka kita murnikan lewat api penyucian tadi agar kita bisa masuk surga. Terus gimana dengan nerakanya Mo? Jadi beberapa orang itu merasa ide adanya neraka itu kok bertentangan dengan pemikiran mereka, berpikiran keyakinan Tuhan itu maha baik, masuk ada neraka. Ya. Tapi kita harus kemudian berpegang pada ajaran resmi, dan ajaran resmi gereja ini bisa kita lihat dalam katekismus gereja Katolik,
Dan dalam katekismus Gereja Katolik ini tetap ada dan masih ada ajaran adanya bahwa neraka itu ada. Jadi neraka itu sebenarnya bukan sebuah, ya kalau kita pikir apakah itu Allah itu kalah sama kejahatan sehingga tetap ada neraka. Saya kira bukan itu. Jadi neraka itu bukanlah sebuah entitas yang terpisah dari surga, tapi neraka ini adalah keadaan di mana yang baik ini tidak ada. Nah ini agak sulit Ernst ya. Jadi yang baik ini tidak ada, absennya yang baik itulah yang disebut sebagai neraka. Roto angel ini Ernst. Bentar, ini Ernst Ya. sayanya sendiri yang jadi agak bingung nih. Berarti surga dan nerakanya itu enggak berlawanan dong. Tapi sebuah keadaan yang memang berbeda nih. Ya, kalau disebut berlawanan juga bisa. Hanya yang bukan itu adalah kita tidak memikirkan surga dan neraka itu sebagai dua hal yang bertentangan gini. Tetapi surga adalah saat ketika Allah menyertai kita, dan neraka adalah saat ketika Allah itu absen, tidak menyertai kita. Ini neraka. Keadaan tanpa Allah itu adalah neraka. Jadi bukan di sini seolah-olah ya baik dan buruk itu dua istilahnya entitas terpisah. Nah, ini yang disangkal, bukan dua entitas terpisah, tetapi ya keadaan yang satu dengan Allah, yang satunya tanpa Allah. Tanpa Allah itu saja sudah merupakan hukuman. Bagaimana caranya kita bisa sampai di keadaan neraka itu tadi, Romo? Kalau kita mau di surga kan tadi kita harus melalui api penyucian, kita bersih maka kita di surga. Keadaannya kalau di neraka itu seperti apa, Mo? Jadi neraka itu keadaan di mana orang betul-betul terpisah dari Allah. Dan orang yang betul-betul terpisah dari Allah adalah orang yang ya sudah dibimbing, sudah diberitahu, tapi dia keras hati dan dia tidak mau. Kekerasan hatinya itu yang menyebabkan ya Allah biarpun dia mau mengampuni, dia sendiri yang menggagalkan. Dia menolak Allah itu sendiri ya? Iya, dia menolak Allah itu. Mungkin ada satu cerita, mungkin maaf agak panjang ini. Jadi tapi saya buat ringkas. Ada seorang ibu, seorang nenek katanya ya, ini nenek ini pelit sekali. Suatu ketika dia meninggal lalu ya dia diangkat, diadili. Santo Petrus lihat, wah bukunya kok jelek semua ini raportnya nek, udah masuk neraka. Lalu malaikat pelindungnya membawa ya ke neraka aja. Malaikat pelindung menangis. Lalu malaikat pelindung ini masih nawar kepada Santo Petrus. Santo Petrus jangan tergesa-gesa. Coba dilihat lagi bagaimana apakah tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh nenek ini. Santo Petrus lihat, oh iya ada sih kebaikan ini. Oke. Ini satu siang tetangga dari nenek ini dapat tamu, lalu nenek ini minta supaya ya tetangganya ini minta supaya nenek ini kalau punya bawang putih lalu dia memberi bawang putih ya. Jadi tetangga minta bawang putih. Lalu ternyata kemudian nenek ini memberi. Nah kemudian Santo Petrus bilang, ya sudah kalau gitu ambil bawang putih ini untuk ngentas nenek ini dari neraka. Maka malaikat itu datang dan ingin ngentas ini dari neraka. Nah ketika kemudian jadi bawang putihnya disodorkan, dipegang oleh nenek ini, lalu dia diangkat dari neraka, lah kakinya nenek ini dipegang oleh arwah yang lain, pegang lagi, jadi 1, 2, 4, 8 gitu. Wah, ada kayak gandoli gitu ya. Nah kemudian nenek ini karena hidupnya di dunia ini terkenal egois, ya egoismenya muncul lagi. Lalu dia bilang, oh ini malaikat pelindung saya, ini bawang putih saya ini. Lalu dia bilang, kamu enggak ikut diselamatkan. Dia berusaha melepaskan tangan yang memegang kakinya. Nah, dia lupa bahwa tangannya dipakai untuk memegang bawang putih itu. Nah, kemudian akhirnya ya nenek ini karena berusaha melepaskan kakinya karena dia tidak mau orang lain diselamatkan. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwa sikap kita di dunia ini itu dibentuk selama kita masih di dunia ini.
Ya, jadi kalau orang kemudian sudah misalnya hanya ingat diri sendiri, dia kemudian dia sudah kamu masuk neraka, biarpun Tuhan itu ingin membantu, dia sendiri yang membatalkan, dia sendiri yang memotong kehendak baik Tuhan ini, akhirnya ya tetap di neraka. Tetap di neraka dia ya. Iya, seperti nenek ini akhirnya kembali ke neraka lagi. Gitu. Ya, paham. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih mau. Ini kalau kita baca dari kitab suci ya, dari Injil, mungkin ada di Yohanes atau di Wahyu, sering kita jumpai kalau kita itu sebenarnya udah sebutkan bersih dari dosa karena darahnya Kristus. Jadi yang membersihkan dosa-dosa kita itu darahnya Kristus atau api penyucian itu, Romo? Jadi ketika kita dibaptis, itu Kristus ini disatukan dengan kita, dan apa yang dilakukan oleh Kristus itu membersihkan kita. Itu. Jadi kalau misalnya setelah orang dibaptis, dibersihkan gitu, orang langsung mati, ya dia pasti masuk surga. Tapi kan orang dibaptis ini tidak langsung mati, tapi dia masih hidup. Ya kan, masih hidup, dan dia masih hidup ini dia bisa melakukan atau berbuat dosa. Nah, dosa-dosa yang dilakukan setelah dia dibaptis ini, itu yang harus dipertanggungjawabkan di api penyucian. Oh iya kan? Nah, jadi kalau seandainya orang itu kemudian dibaptis langsung mati, ya sudah, tidak ada api penyucian, dia langsung, karena baptis menghapus dosa-dosa. Baik. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita bahas ke tema-tema yang selanjutnya, bukan tema selanjutnya sih, pembahasan yang selanjutnya nih. Kalau api penyucian itu kan seolah-olah kayak jalannya kita dapat bersatu dan bertemu seutuhnya dengan Allah. Jadi agar kita sampai di keadaan surga tadi itu ya. Berapa lama sih, Romo, prosesnya kita berada dalam api penyucian ini? Ya, ini dalam sejarah itu ada pendapat yang beda-beda. Jadi misalnya ada orang yang berpendapat bahwa itu puluhan tahun. Ada yang berpendapat bahwa wah itu ratusan tahun, ya. Tetapi kita mungkin bisa mengatakan begini, karena setelah hidup ini kita tidak tergantung pada waktu, maka kita tidak bisa menentukan berdasarkan waktu seperti yang kita mengerti di dunia ini. Ya. Lalu apakah ada bedanya misalnya orang yang membunuh 5 orang dengan orang yang katakanlah dia bersalah karena mungkin mulutnya memfitnah orang. Nah tentu ada bedanya toh antara orang yang membunuh 5 orang dengan orang yang memfitnah saja. Dan perbedaannya berapa lama itu misalnya, kita sulit mengatakan. Tapi bahwa ada perbedaan berdasarkan intensitas dari dosa, itu ya. Dari berat ringannya. Berat ringannya dosa itu ikut menentukan, ya. Jadi ikut menentukan. Nah, tapi berapa lamanya untuk menentukan sulit kita menemukan. Karena pastinya belum ada orang yang sampai di keadaan situ kembali ke dunia dan bercerita lagi itu ya. Yesus sebetulnya yang itu, yang kalau seperti ini ada Yesus. Yesus kan sudah kemudian kembali ke Bapa, lalu kan bangkit dan penampakan. Iya. Jadi Yesuslah yang sebenarnya tahu, maka dia ya apa yang dikatakan oleh dia, tapi dia tidak mengatakan tentang hal-hal ini. Menarik nih. Kita bahas pembicaraan kita episode 2 ini, Romo ya. Kita udah bicara soal kita tadi ketika meninggal, terus apa yang terjadi. Kita ada dimurnikan, kita ada dalam api penyucian, kemudian bagaimana sih keadaan surga dan neraka itu, keadaan yang seperti apa. Kemudian kita udah berbicara soal darah Kristus sendiri yang menghapus dosa-dosa kita manusia karena cintanya itu. Tetapi kenapa kok kita masih ada dalam api penyucian? Karena kita kalau
setelah dimurnikan oleh darah Yesus sendiri ketika dibaptis itu, kita masih berdosa lagi ketika selama kita hidup itu ya. Iya betul itu Iya. dia. Iya. Jadi karena kita masih berdosa lagi itu. Jadi ada saudari-saudara kita yang Kristen yang mengatakan bahwa pokoknya kamu sudah dibaptis, kamu pasti masuk surga. Seolah-olah yaitu darah Kristus itulah yang memurnikan kita, dan itu sudah mengalahkan, biar jatuh dalam dosa lagi ya tetap dimurnikan. Nah ini yang dalam gereja Katolik kita tidak sependapat. Jadi wafat Kristus itu memurnikan kita, menebus kita, iya. Tapi nanti setelah katakan hidup di dunia ini, orang itu kemudian berbuat dosa lagi, yaitu yang juga harus dipertanggungjawabkan gitu. Ya, Kristus membantu juga untuk memurnikan, untuk menyucikan, tapi perbuatan itu sendiri juga harus dipertanggungjawabkan. Ya. Tadi Ernst berbicara tentang surga, saya belum bicara soal surga ya. Surga adalah keadaan di mana orang diberi pahala tentang apa yang dia lakukan. Ya. Dan itu berlaku untuk semua orang. Jadi ajaran tentang surga ini juga kemudian harus kita pertahankan, karena ya ini termasuk butir iman kita. Baik Romo. Tadi di penghujung pembicaraan kita yang terakhir ini, Romo sudah membahas soal siapa orang yang pernah masuk ke alam kematian kemudian kembali ke dunia, hidup kembali lagi. Ernst tadi kan bilang nggak ada, Romo bilang ada, Yesus sendiri. Seperti apa Yesus itu meninggal, sengsara, meninggal disalib, kemudian bangkit lagi. Pasti ada pertanyaan-pertanyaannya, tapi kita buat teman-teman lagi penasaran, kita tunggu di episode selanjutnya ya Romo ya. Oh iya. Ya Sobat Katolik, jangan lupa untuk terus saksikan Dikaplok setiap hari Jumat jam 6 sore hanya di channel YouTube Paroki Santo Albertus de Trapani. See you guys.